di situ ada tomat, ada telur. Kata ibu itu punyanya ibu. Tapi kalau ternyata kata Allah bukan punya kita, belum lewat tenggorokan, belum kemakan, bukan punya kita. Kita nanti habis ini dibungkusin makanan misalkan. Beres, nanti aja makannya siang, dibawa pulang, ditaruh di motor, digantung, jatuh, dimakanin kucing. Berarti kita cuma dipilih oleh Allah nyalurin rezekinya ke hamba Allah yang lain, ke kucing. Sebelum lewat sini, enggak beneran. Sama, ambil handphone, cek saldo internet banking, cek rekeningnya. Atas nama siapa tuh rekeningnya? Nama saya kok. Ya Allah. Meskipun di situ atas nama Bapak, kalau kata Allah bukan rezekinya Bapak, belum lewat tenggorokan, bukan. Belum jadi rezekinya. Nabung banyak-banyak, kayak tadi aja teman. Nabung banyak-banyak. Oh, ini adek belajar nyetir, nabrak, gantiin. Berapa dek? Mahal amat. Iya, yang ditabrak bukan tiang listrik, tapi BMW 40. Milih-milih atau kalau pengen nabrak. Ya, Insya Allah. Ternyata titipan bengkel. Ya. Sebelum dimakan lewat tenggorokan, belum jadi rezeki kita. Ya. Yang kedua, ya dikenakan lalu menjadi usang. Tsunami Palu 2018. Pasti di lemarinya banyak baju. Ya. Tapi ketika akhirnya udah aur-auran, kena tsunami berantakan, ya udah, yang nempel di badan aja yang sampai jadi usang. Itu rezeki kita. Ada orang ternyata nemu baju, terus kita lihat, itu kan baju saya, ingat dulu beli, ya. Ternyata dipakai orang, lagi kondisi, lagi banjir, tsunami kayak gitu, nggak mungkin kita tagih. Baju saya, kadang bunda-bunda Pak, kalau di kota besar ya, ini bajunya lucu, yang penting beli dulu aja. Dipakainya kapan nggak tahu, yang penting beli dulu aja. Setelah dipakai, taruh di lemari ya, dengan sibuk aktivitas sehari-hari, baru sadar pas pindahan rumah 5 tahun kemudian, saya punya baju ini, dicoba, udah kekecilan. Ya. Ternyata rezeki buat ada adiknya yang masih lebih kecil, ya udah ya, sebelum dikenakan lalu menjadi usang, ya udah rezeki orang itu belum tentu jadi rezeki kita. Dan terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha salih, beliau punya kebiasaan di zaman terdahulu ini, kalau setiap kali beres usaha, beres jualan, cuman disisain buat belanja bahan baku besok, sisanya disedekahin sampai habis. Maka kata pengusaha yang lainnya, bro, kamu kayak kami dong, investasi, gak sayang apa sama uangnya tiap hari dihabisin? Apa jawabannya? Justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Ditransfer ke rekening akhirat. Insya Allah, luar biasa. Ya. Dan dikumpul-kumpul, pernah ada orang Pak ngumpulin, saya pengen beli mobil mewah ini nih, harganya 1M. Kekumpul Pak, 1M beneran. Pas perjalanan pengen ke toko mobil mewahnya mati ya. Kecelakaan. Oleh keluarganya, diambil 3 juta untuk pemakaman. Semua serba ngurus. Duit 997 jutanya, emang dikubur. Enggak habis dibagiin. Ya. Repotnya, si jenazah di alam setelah kematian, yang ditanya bukan 3 juta yang kepake, 1 miliarnya. Dulu dititipin itu niatnya buat apa? Ya kan, karena kalau harta mah nyarinya dari mana, dipakainya untuk apa? Ditanyanya 2. Ya Allah, saya nggak make, cuma kepake 3 juta, belum sempat kebeli, tetap aja dititipin. Niat orang juga dihisab. Ya, Masya Allah. Sesuatu yang sudah pasti kita pikirin setengah mati, ketika akhirnya sesuatu yang belum pasti, seperti setelah mati akan kemana, itu mah santai aja ya. Uniknya Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, wallahi hanya karena 1 dosa. Apa kita yang cita-cita ke surga, dosanya cuma 1? Tapi kadang pernah pede, yakin. Makanya sampai kita di Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, salah satu dosa yang tidak terasa itu adalah terasa diri ini udah aman dari azab Allah. Ya. Kata siapa ya? Selama ini misalkan udah sholat dari akhir balik sampai sekarang, nggak tahu yang mana yang diterima. Karena nggak pernah dapat SMS, selamat sholat subuh Anda yang tadi diterima. Insya Allah. Mungkin kalau ada SMS ya Pak, kita screenshot pasang di status Pak ya.
Tapi gara-gara dipasang di status, ria, ya jadi gugur lagi pahalanya. Repot ya, Insya Allah. Insya Allah. Dan lempeng aja. Lillahi ta'ala, karena Allah. Berbuat baik juga, karena Allah suka, udah selesai. Ya, dicaci kalau dihina, saya udah berbuat baik dihina. Apa artinya dihina? Dibilang, Denis, monyong kamu. Emang mulut saya langsung mancung? Enggak, biasa aja. Satu dunia berkata hal yang sama, enggak berubah. Ya. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba Bu nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Monyong, susah. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Udah. Sama dipuji. Ya. Ibu kelihatan awet muda, umur berapa sih? Saya udah 52 loh kok. Masa kelihatan kayak 51,5 loh. Puji juga nanggung setengah. Ya gitu, hati-hati Bu. Biasa sebagaimana habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang. Muji-muji, anakmu cantik, Masya Allah. Akhirnya ada bisikan, Bu, boleh pinjem gopay dulu nggak? Ya, kebiasaan ya. Nggak aja. Udah weh, tapi lah kita dipuji, dicaci sama aja. Sama aja kayak bunyi ember jatuh. Kalau ada nasihat ya silakan diterima. Kritik, masukan untuk membangun silakan. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai titik ukur kebahagiaan, tolak ukur kebahagiaan, capek, benar-benar capek. Menderita. Apalagi kadang udah sengaja, yang paling menderita itu udah sengaja beli barang mahal buat dipuji, orang masih nggak percaya kalau itu mahal. Sakit hati itu. Dulu waktu di Thailand ada teman yang dia sebetulnya punya duit, tapi ya orang nggak percaya kalau dia beli barang mahal. Jadi kemana-mana Kak, takut jam tangan mahalnya diledekin, dihina orang. Dia kemana-mana setruk pembelian jam tangan dikantongin kemana-mana. Ganti celana, bondnya ngikut. Kamu nyari apa? Ada yang hilang, dompetnya hilang ya? Kamu nyariin di celana? Enggak, ini saya beli jam tangan, ada bondnya di situ. Ketika akhirnya diledek, dihina, senjata. Tuh beneran mahal bro, lihat harganya. Oh, bondnya siapa itu kamu ambil? Masih nggak percaya. Sampai ya. Anggaplah orang percaya sekali lagi. Enggak tuh, nggak ikut bantuin nyicil loh. Capek. Darah capek. Punya anak 2 aja, kadang satu kebijakan kita bisa disukai yang pertama, tidak disukai oleh anak yang kedua. Karena kalau pengen aman, buatlah diri kita dicintai Allah saja. Kalau Allah yang sudah cinta, mudah bagi dirinya membulak-balikan hati orang yang berurusan sama kita. Ya, enak berurusan. Anggaplah akhirnya satu dunia ada orang yang tidak suka. Nah, wajar ya. Manusia yang paling mulia aja Rasulullah ada yang tidak suka. Ada yang menghina. Masa diri ini yang hina betulan nggak mau dihina? Tertipu oleh topengnya. Saya sampai jam berapa ini? Saya ada waktu. Dikit lagi ya, penutup ya. Ini cerita, maksudnya tertipu topeng itu gimana? Kok saya izin belum menemukan contoh yang lain, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Misalkan ada seorang bos makan sama karyawannya bertiga, karyawannya 3 orang. Manusiawi lah qadarullah, mules perutnya. Maka si bos mau nggak mau harus mengeluarkan gas beracun. Terus akan gitu ya, melengking udah bisa udah berusaha ditahan, tapi ya gimana ya? Akhirnya, kenapa Bu? Gitu ya. Itu suling sakti itu. Ya, akhirnya para karyawan kan mulai merasakan ada sesuatu yang beracun memasuki paru-paru mereka ya. Insya Allah. Dan tercium bau. Si bosnya ngerasa gak enak. Ih maaf kawan-kawan, bau ya, maaf kelepasan. Masalahnya cuma satu, besok gajian. Kira-kira karyawannya, enggak bos, wangi. Wangi kan? Nah, beres selesai ya, wangi. Si bos tertipu. Masa? Jangan-jangan ini hasil dari tahajudku setiap hari. Allah berikan aku karomah sebagai manusia yang kentutnya wangi. Terima kasih ya Allah, Masya Allah. Tertipu. Ya. Besoknya si bos makan sama sesama pengusaha yang lain. Karena kemarin sudah 3 orang bersaksi, sekarang dia mulus tanpa ragu, nggak ditahan-tahan. Sampai naik badannya juga ya. Saking kuatnya tekanan dari bawah. Ya.
Masalahnya satu, sekali lagi, teman-temannya gak ngarep digaji sama si bos. Ya. Tuh jujur ya, hey brother, kamu makan bangke apa tadi pagi? Luar biasa ya. Dia gebrak meja, saya tidak terima. Kemarin 3 manusia bersaksi kentut saya wangi. Nah ini ketipu topeng. Kita menganggap ucapan orang yang bagus-bagus itu adalah diri kita yang asli. Ya, orang muji teh pengen minjem duit biasanya. Ya, udah gitu udah memuji dengan niat maksud tertentu. Udah gitu kita menganggap diri kita sebagus itu. Lupa sama diri kita yang ketika sendirian pernah berbuat apa. Allah juga tahu kita ketika sendirian pernah berbuat apa. Ada orang-orang soleh terdahulu ketika ditanya, siapa itu Tuhanmu, siapa itu Allah? Mereka ada yang menjawab, Allah itu adalah yang masih memasukkan udara ke dalam kamarku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat mengkhianatinya. Ya, segitu baiknya Allah. Tetap nggak dibuka. Jangan ketipu ya. Kayak dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji itu nangis. Takut yang dia sebut orang lain tidak sebaik dirinya yang asli. Berusaha. Dan jadi baiknya pun bukan supaya dipuji masuk, agar Allah suka udah kita. Lengkap hidupnya, tenang, Masya Allah. Billahi ta'ala. Sepakat tidak? Nah, ini kalau waktunya isyraq bunyi nggak? Suruh 5 menit lagi. Berarti tambah lagi. Lanjutin lagi. Mencuri oke sih ya. Sampai kapan gitu? Sampai zuhur. Masya Allah. Gitu ya. Singkat cerita seperti itu. Jadi, yuk anggaplah satu dunia mencintai, Allah nggak suka, tetap aja celaka. Ya. Anggaplah satu dunia membenci, Allah sayang, tetap aja selamat. Ini lebih lega, lebih enak. Bahkan bisa jadi skincare terbaik. Pak, istrinya suka diminta dibeliin skincare nggak Pak? Pengen beli make up ya, serum gitu ya. Kalau hati yang punya seperti itu kepada Allah, itu enak hati. Bahkan bisa jadi skincare terbaik. Coba ya misalnya, ada manusia yang terlahir secara fisik tinggi, putih, hidungnya runcing, kayak habis diserut ya. Hidungnya lancip lah kayak perosotan TK gitu ya. Alisnya seperti ulat bulu. Ya. Pokoknya tinggi, putih, pokoknya seperti bihun lah ya. Kebayang bihun, tinggi, putih, ya langsing. Insya Allah. Tapi setiap kali ucapannya nyakitin terus. Ada orang datang negatif, ngapain? Pasti mau minjem duit nih. Padahal dia sedang pengen bagi-bagi kue, bagi milad ya. Ucapannya negatif, ngaco nih Allah nih. Hujan nih, mendung, pasti hujan, pasti banjir. Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimaki-maki. Ya. Negatif, sarapan apa mah? Ada nasi uduk yang di depan nggak enak tapi tetap habis nasi uduk. Masya Allah. Pas lagi macet, wah parah macet nggak benar. Di luar negeri nggak ada kayak gini, padahal luar negeri juga belum pernah. Pak